Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sapni Al-Hajami. Saya dari kelas 2B 1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka dasar membangun kesehatan spiritual melalui pendekatan psikologi Islam. Definisi kesehatan jiwa. Kartino Kartono mengartikan kesehatan jiwa sebagai ilmu tentang jiwa yang mempersoalkan kehidupan kerohanian yang sehat, yang memandang pribadi manusia sebagai satu totalitas psikofis yang kompleks. Menurutnya, orang yang berpenyakit mental ditandai dengan fenomena ketakutan, pahit hati, apatis, cemburu, iri hati, dengki, eksplosif, ketegangan batin, dan sebagainya. Sementara orang yang sangat sehat jiwanya adalah mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisiensi, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan koordinasi antara segenap potensi, memiliki integritas kepribadian, dan selalu tentang batinnya. Menurut Zakiyah Derajat, kesehatan mental mempunyai beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, kesehatan mental adalah terhindar orang dari segala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa motivasi agama. Yang kedua, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat, serta dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang bisa terjadi serta terhindar dari kegelisahan dan pertenggangan batin. Yang keempat, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk membangun dan memanfaatkan potensi bakat dan membawa yang ada semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan dari orang lain serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Peranan agama dalam kesehatan jiwa. Tujuan dari peranan agama dalam kesehatan jiwa adalah untuk membalikan keadaan kejiwaan yang terganggu agar bisa berfungsi kembali dengan optimal sehingga bisa merasa dirinya lebih sehat mental. Konsep-konsep Islam tentang kesehatan jiwa antara lain, yang pertama, Al-Quran dengan tegas menyatakan dirinya sebagai mu'izah dan syifa bagi jiwa, yang yakni obat bagi segala penyakit hati yang terdapat dalam diri, dalam surat Yunus ayat 57. Yang kedua, agama Islam memberikan tugas dan tujuan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Misalnya, tugas dan tujuan hidup manusia di dunia ditegaskan Al-Quran sebagai beribadah dalam arti luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Zariyah ayat 56. Yang ketiga, Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya berlaku sabar dan menjalankan sholat dan menghadapi musibah dan cobaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang keempat, ajaran Islam mengajarkan agar manusia selalu berzikir kepada Allah karena dengan zikir itu hati akan tenang dan damai. Yang kelima, ajaran Islam memberikan pedoman dalam urusan duniawi supaya manusia selalu melihat ke bawah, tidak ke atas, karena tidak sedikit penyakit jiwa itu muncul tuntunan duniawi yang selalu ingin lebih. Selanjutnya, kesehatan spiritual sebagai tragedi pembentukan manusia modern. Pada hakikatnya, manusia mempunyai kecenderungan yang inheren pada dirinya untuk selalu condong pada agama. Kecenderungan inheren ini dalam Islam disebut fitrah. Fitrah merupakan kelanjutan dari perjanjian primordial antara Tuhan dan ruh manusia, sehingga ruh manusia dijiwai oleh sesuatu yang disebut dengan kesadaran tentang yang mutlak dan maha suci, transmodern munazzah, yang merupakan asal dan tujuan semua yang ada di atas alam
ini istilah tragedi sering digunakan untuk menyebutkan krisis kejiwaan manusia modern. Sekian persentase dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.